Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang baik ya. Apalagi di bulan Ramadan ini adik-adik, saya harap lebih semangat lagi dalam belajar. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi siswa-siswi di sekolah. Saya harap Bapak dan Ibu Guru juga berada dalam kondisi yang sehat dan juga baik. Baiklah, kembali lagi bersama saya pada pagi hari ini, Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris. Oke. Pertanyaan yang kedua, what can we infer from both texts? Oke, berarti yang ditanyakan itu adalah infer. Nah, infer ya. Oke. Infer itu artinya kita menyimpulkan. Apa yang bisa kita simpulkan ya? Infer itu menyimpulkan ya adik-adik. Apa yang bisa kita simpulkan dari both? Nah, both ini artinya apa? Kedua teksnya ya. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari kedua teks? Apa sih kesimpulan dari kedua teksnya? Oke, berarti kalau begitu adik-adik, berarti kita harus memahami keseluruhan dari teksnya. Teks A dan juga teks B. Nah, tadi teks A kita sudah skimming ya. Oke, teks A tadi untuk menjawab main idea. Nah, sekarang berarti kita skimming lagi untuk teks B tadi. Jadi kita skimming lagi ya, teks B ya. Oke, nah sekarang gitu. Jadi cara kerjanya begitu adik-adik. Kalau kita ditanya pertanyaan berkaitan dengan apa? Ini untuk mengingatkan kembali ya. Pertanyaan yang berkaitan dengan main idea, main idea, kemudian conclusion atau inference. Bisa juga inference ya. Nah, ini yang dibahas sekarang inference. Oke. Kemudian pertanyaan purpose, tujuan. Oke. Intinya begini, adik-adik. Jika pertanyaan itu menanyakan informasi secara keseluruhan dari teks, berarti kita lakukan teknik skimming tadi ya, dengan baca kalimat awalnya dari setiap paragraf. Nah, sekarang coba kita cek kalimat pertamanya dari teks B ya, dari setiap paragrafnya. Berarti kita mulai dari kata apa? Preventive. Nah, preventive healthcare sampai health. Oke. Preventive healthcare, perawatan kesehatan pencegahan itu sama tadi, bahasa gampangnya adalah check up ya. Adalah esensial. Esensial tadi penting for maintaining good health, penting untuk menjaga kesehatan yang baik. Oh, jadi ini pentingnya kita melakukan check up ya. Itu kalimat pertamanya, paragraf pertama. Nah, sekarang paragraf kedua lagi, kalimat awalnya lagi dari kata however sampai kata care ya. Nah, namun many people, banyak orang itu still neglect. Nah, neglect itu apa adik-adik? Neglect itu mengabaikan ya. Jadi mengabaikan. Oke. Mengabaikan apa? Preventive healthcare. Ya, mengabaikan ini, check up ini ya. Jadi masih banyak katanya yang mengabaikan ini pemeriksaan check up ini, oke? Nah, kemudian di paragraf yang ketiga kalimat awalnya lagi adik-adik. Furthermore, ya, furthermore some people. Nah, ini dari sini. Oke, gitu ya. Nah, kita lihat. Furthermore, lebih jauh lagi, ya fur itu berasal dari kata far ya. Ditambahkan further berarti lebih jauh. More lebih jauh lagi gitu ya. Nah, jadi furthermore maksudnya adalah lebih jauh lagi. Oke. Nah, some people, beberapa orang itu may not have time, mungkin tidak memiliki time. Oke, tidak memiliki waktu or resources, atau apa itu resources? Atau sumber ya. Nah, atau sumber. Oke. To devote, untuk
to devote to preventive healthcare, atau untuk mendedikasikan diri mereka untuk melakukan check up. Nah, jadi katanya banyak juga orang itu, atau beberapa juga orang tidak memiliki waktu atau tidak memiliki sumber untuk melakukan check up, ya. Nah, gitu. Kemudian di paragraf yang keempat lagi kalimat awalnya. Gimana sih adik-adik ya di sini? Berarti dari kata it's important sampai kata care, ya. Nah, berarti gimana itu? Ini penting bahwa we make a concerted. Nah, tadi concerted itu apa concerted? Terpadu, ya. Concerted itu terpadu. Nah, kemudian effort itu apa? Upaya, ya. Nah, upaya terpadu to prioritize, ya, memprioritaskan preventive healthcare untuk melakukan check up. Nah, coba. Jadi secara keseluruhan ini dari teks B, coba kita perhatikan apa yang dibahas. Nah, di sini tadi di kalimat awalnya paragraf pertama katanya pentingnya untuk melakukan check up untuk menjaga kesehatan yang baik. Kemudian di paragraf yang kedua membahas tentang, tapi masih banyak juga orang yang abai untuk melakukan check up. Kemudian di paragraf yang ketiga membahas tentang ada juga katanya beberapa orang yang memang tidak memiliki waktu atau sumber untuk melakukan check up. Ada juga di paragraf yang keempat membahas makanya pentingnya itu kita untuk membuat upaya yang terpadu untuk memprioritaskan melakukan check up ini. Oke, berarti intinya di sini dibahas tentang pentingnya check up, ya adik-adik. Oke, sekarang dari kita tadi membaca teks A dan juga teks B, kira-kira apa kesimpulannya dari kedua bacaan ini? Kesimpulannya, ya, oke. Berarti apa ya kesimpulan dari kedua bacaan? Coba kita lihat adik-adik. Dimulai dari opsi A, ya. Many people, banyak orang itu tidak memiliki akses, akses untuk affordable medical care. Nah, affordable, affordable itu apa artinya? Terjangkau, terjangkau, ya. Nah, banyak orang tidak memiliki akses untuk melakukan check up yang terjangkau. Nah, ingat ya adik-adik, karena pertanyaannya di sini adalah kesimpulan dari kedua teks, berarti pilihlah opsi yang dibahas di teks A dan juga dibahas di teks B, ya, kayak gitu caranya. Karena kita ditanya kedua teksnya, kesimpulan dari kedua teksnya berarti dari teks A dan juga kesimpulan dari teks B. Kalau misalnya kita lihat di A ini, opsi A ini hanya membahas tentang apa? Teks B saja, ya. Nah, dari mana kita tahu ini? Medical care. Ya, karena yang tadi kalau teks A itu lebih membahas secara keseluruhan daripada maintaining good health. Nah, kalau ini tadi teks B lebih kepada melakukan check up atau medical care. Nah, sekarang kalau kita lihat opsi A ini lebih kepada medical care, ya adik-adik, ya. Jadi ini berarti hanya dibahas di mana? Hanya dibahas di teks kedua. Kalau hanya dibahas di teks kedua berarti bukan kesimpulannya secara kedua-dua dari teksnya, ya. Berarti ini adalah tidak tepat, ya. Kenapa tidak tepat? Karena hanya dibahas di bacaan yang kedua. Oke. Sekarang coba lihat bagian B, despite. Nah, despite itu apa ya adik-adik, ya? Nah, despite itu meskipun, nah ini ya. Kita maknai itu despite meskipun. Nah, meskipun the difficulties faced by many people, kesulitan-kesulitan yang ditemui atau dialami oleh banyak orang, maintaining good health is important. Nah, jadi menjaga kesehatan itu katanya penting. Nah, gimana ini? Coba kita cek, ya. Apakah maintaining good health ini ada dibahas, katanya penting itu ada dibahas di kedua-dua teksnya? Iya. Nah, kalau di teks A tadi lebih kepada maintaining good health tapi secara umum, ya adik-adik, ya. Nah, namun kemudian ini maintaining good health juga ada dibahas di teks B, tapi dia lebih bilangnya dengan cara check up. Tapi sama intinya adik-adik, berarti sama-sama membahas tentang menjaga kesehatan itu
penting ya. Jadi ini bisa kita keep dulu ya. Nah, ini benar ya. Oke, bisa kita keep. Coba cek. Exercise latihan atau olahraga ya. Nah, olahraga is essential. Bagus untuk good health, bagus untuk kesehatan yang baik ya. And people need to avoid smoking and alcohol. Nah, dan orang-orang perlu untuk apa itu avoid ya. Avoid itu adik-adik artinya apa? Artinya menghindari ya. Oke. Nah, menghindari smoking and alcohol, merokok dan alkohol. Nah, kalau kita lihat ya, olahraga katanya penting untuk kesehatan yang baik dan orang-orang itu perlu untuk menghindari merokok dan alkohol. Apakah ada pembahasan seperti itu di kedua teksnya adik-adik? Ini bagus ya kalau dilihat dari kalimatnya ya. Tapi, nah kan pertanyaannya kesimpulan dari kedua teksnya. Berarti apakah ada opsi C yang dibahas di kesimpulan dari kedua teksnya? Tidak ada ya, oke. Tidak ada tadi adik-adik kita membaca tentang harus avoid and smoking alkohol. Tidak ada ya. Jadi opsi C ini juga kurang tepat. Nah, ini kita bisa cek. Oke. D. Many people aware. Oke, apa itu aware? Nah, many people itu sadar ya. Nah, aware itu apa artinya? Menyadari. Bisa diartikan gini. Menyadari, oke, menyadari pentingnya of being healthy, pentingnya untuk menjadi sehat, oke. Apakah begitu tadi kalimat yang kita baca? Nah, di paragraf di teks A dia bilangnya banyak yang masih memilih untuk pilihan yang buruk ya, seperti masih makan fast food, kemudian dia masih memakan makanan yang snack yang sudah diolah kayak gitu ya. Nah, berarti dia itu bukan aware ya. Ada juga tadi yang bilang di teks A kalau misinformation dan juga confusion ya. Jadi dia itu masih ada yang salah informasi, masih ada yang bingung apa sih itu gaya hidup yang sehat. Nah, berarti dia itu tidak aware adik-adik ya. Nah, kemudian kalau dilihat di teks B tadi katanya pentingnya untuk melakukan check up, tapi banyak yang tadi katanya tidak punya waktu untuk melakukan check up ya kan, banyak juga yang tidak punya sumber dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kalau dikatakan aware berarti mereka itu tidak termasuk aware ya adik-adik. Nah, kayak gitu deh. Jadi the importance of being healthy ini juga kurang tepat. Nah, coba kalau everyone needs to do regular checks. Semua orang itu perlu untuk melakukan apa tadi regular? Nah, regular itu rutin ya. Oke, rutin atau bisa juga diartikan teratur ya. Nah, olahraga atau olahraga check up ya, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang rutin, jadi semua orang itu perlu untuk melakukan pemeriksaan yang rutin and screenings dan pelacakan ini ya. Untuk apa? Ensure. Nah, apa makna dari kata ensure? Artinya memastikan ya. Memastikan their health, untuk memastikan kesehatan mereka. Oke. Apakah ini? Kembali lagi ya. Pertanyaannya adalah bos, keduanya. Kalau kita memilih opsi E berarti hanya ada dibahas di teks B saja adik-adik ya mengenai check up. Di teks A tidak ada membahas tentang check up. Jadi opsi E ini juga kurang tepat ya. Nah, karena hanya membahas check up saja. Oke. Jadi kalau begitu yang mana opsi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang kedua adalah opsi B ya. Opsi Bravo, opsi B. Karena dua-duanya dari teks itu membahas tentang menjaga kesehatan itu adalah penting, or maintaining good health is important. Oke. Gitu. Jadi itulah adik-adik ya cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kesimpulan ya, apalagi untuk kali ini di question 2 ini adalah kesimpulan dari kedua bacaan. Seperti itu. Jadi karena menanyakan kesimpulan dari kedua bacaan, berarti kita harus memilih opsi yang dibahas di teks A dan juga dibahas di teks B gitu. Oke. Nah, saya harap adik-adik bisa memahami ya bagaimana cara menjawab pertanyaan kesimpulan, apalagi kesimpulan yang berkaitan dengan kedua teks. Oke.